Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, senang sekali bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran sosiologi. Ibu harapkan kalian semuanya sehat dan semangat ya. Insya Allah, amin. Semoga semuanya kondisinya segera membaik dan kita bisa belajar kembali di kelas. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita ketemu materi baru ya, kelompok sosial. Materi ini masih terkait dengan pembelajaran kita di kelas 10 tentang pembentukan kepribadian ya. Nah, kelompok sosial ini memiliki dua kompetensi dasar yang akan kita kuasai, yaitu yang pertama adalah memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang sosiologi. Yang kedua, kalian diharapkan memiliki keterampilan untuk menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat. Ini penting ya, karena masyarakat kita ini memiliki banyak sekali keberagaman kelompok sosial. Gitu. Kita harus paham karena tujuannya apa? Ini dia tujuannya. Ketika kita memahami beragam kelompok sosial yang ada di masyarakat, kita tahu mengapa itu terjadi, kemudian kita tahu mengapa orang-orang itu memasuki sebuah kelompok, maka kita akan bisa lebih menghargai perbedaan-perbedaan kelompok yang ada. Dan kita justru bisa memanfaatkan keterampilan-keterampilan yang kita dapatkan dengan bergabung di beberapa kelompok sosial tersebut ya, yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Dengan materi ini kita juga bisa lebih peka ya secara sosial dan spiritual, sehingga tentu kita bisa lebih bijak menyikapi keberagaman kelompok sosial. Kelompok sosial bisa kita ibaratkan sebagai sebuah kendaraan ya, kendaraan yang kita tumpangi untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Nah, kelompok sosial ini membantu kita lebih cepat sampai di tujuan dan tentunya kita merasa nyaman karena kita punya rombongan untuk mencapai suatu tujuan yang kita mau tadi gitu ya. Misalkan kalian ingin pergi ke Bali, apakah kalian ingin memilih jalan sendiri ya, jalan kaki gitu ya, sehat gitu, atau kalian lebih memilih ini naik mobil Lamborghini ya, mungkin bersama satu atau dua orang teman, dan tentunya di mobil ini kalian merasa nyaman dan bisa cepat juga sampai tujuan ya. Atau mungkin kalian ingin pergi dengan satu rombongan gitu ya, satu kelas misalnya, kita naik pesawat dan dengan naik pesawat juga akan lebih cepat sampai di tujuan. Beberapa orang mungkin memilih untuk naik bus ataupun naik travel. Nah, itu terserah kalian. Tetapi yang kita lihat di sini adalah kita ingat-ingat bahwa kelompok sosial itu adalah sebuah komunitas yang jika kita masuki akan membantu mempercepat kita untuk mencapai tujuan. Kalian lihat di sini ada apa? Ya, betul. Ada sebotol Coca-Cola. Coca-Cola ini disajikan di sebuah hotel yang mewah. Ini di restoran hotel gitu ya. Yang satunya si Coca-Cola ini dijajakan oleh pedagang asongan. Kira-kira apakah nanti harga sebotol Coca-Cola ini akan sama? Sama atau beda? Ya, tentunya akan berbeda. Bisa jadi kalau kalian menikmati Coca-Cola ini di restoran yang mewah, harganya bisa 100.000 gitu ya. Walaupun mungkin cuman ditambahkan oleh pelayannya ya, itu beberapa butir es batu. Sementara
di pedagang kaki lima atau di asongan, harganya mungkin bisa 5.000 atau 7.000 pun sudah cukup. Artinya apa? Sebotol Coca-Cola yang diproduksi di pabrik yang sama dengan biaya produksi yang sama, ketika mereka ditempatkan di lingkungan yang berbeda, itu ternyata memiliki nilai yang berbeda pula. Sama sepertinya dengan manusia. Ketika seseorang memasuki sebuah keanggotaan kelompok sosial tertentu, maka ini akan mempengaruhi arti atau nilai seseorang itu tadi. Mengapa demikian? Kita lihat di slide berikutnya ya. Keanggotaan kita di sebuah kelompok sosial itu membuat seseorang memiliki nilai lebih karena ia dapat bertumbuh dengan baik jika berada di komunitas yang tepat atau di kelompok sosial yang ia bisa diterima dan orang itu merasa nyaman. Ia merasa didukung dan tentu saja pada akhirnya ia akan dapat berkembang dengan maksimal. Nah, ini penting sekali ya untuk kita memilih kelompok sosial yang tepat karena berada di tempat yang tepat akan membuat seseorang itu menjadi bernilai. Oke, setelah kita tahu manfaatnya, betapa pentingnya bergabung dengan kelompok sosial, kita sekarang masuk ke materi utama kita, yaitu untuk mengetahui definisi kelompok sosial. Ibu harapkan pengantar depan tadi membuat kalian lebih bersemangat ya untuk mempelajari apa itu kelompok sosial. Di sini Ibu sajikan dua pendapat ahli ya, Paul B. Horton dan Robert Camerton. Menurut Paul B. Horton, kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang bersama secara fisik. Jadi kata kuncinya adalah kumpulan manusia dan fisik ya, ada bertemu secara fisik. Maka kalau syarat ini terpenuhi, bisa disebut sebagai kelompok sosial. Ini pengertian yang sangat sederhana, karena ada orang yang sedang berkumpul untuk upacara bendera, misalnya, itu bisa disebut kelompok sosial. Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain ya. Selanjutnya, ada pendapat yang berbeda nih. Robert Camerton menyampaikan pendapatnya bahwa yang disebut kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang berinteraksi dan punya pola yang mapan. Maksudnya apa? Di situ harus terpenuhi syarat bahwa manusia itu kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia ya, manusia bukan hewan ya. Kemudian harus saling interaksi, tuh syaratnya. Kemudian ada pola-pola interaksinya mapan. Kita lihat contohnya di situ, Ibu beri contoh MAN 1 Tangerang itu adalah kelompok sosial. Mengapa? Karena di dalamnya ada sekelompok manusia ya, terpenuhi itu syaratnya. Saling berinteraksi. Nah, yang dimaksud dengan pola yang mapan di sini adalah ada interaksinya diatur atau norma-norma yang mengatur di dalamnya, sehingga kita misalnya menggunakan seragam ya yang khas MAN 1 Kota Tangerang. Kemudian di situ ada kebiasaan misalnya yang kita diajari untuk tilawah setiap pagi. Kemudian ada misalnya tradisi mencium tangan guru, seperti itu yang mungkin di tempat lain tidak ada, ya, di kelompok yang lain misalnya seperti itu. Nah, ini maksudnya mapan artinya tidak berubah dalam waktu tertentu ya, polanya masih sama, sudah stabil. Nah, dari pendapat ahli ini, kalian bisa melengkapi ya. Satu orang tolong kalian mencari satu pendapat ahli. Ibu sarankan searching saja mudah. Ini ada Mayor Polak, Suryono Sukanta, atau pendapat yang ahli lainnya boleh. Kalian tulis ya di buku tulis kalian. Atau kalian tulis saja di komen ya di Google Classroom. Boleh. Sebuah kelompok sosial itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri ini merupakan hal yang khas ya, yang bisa diidentifikasi
pada kelompok-kelompok yang ada, sehingga kita bisa membedakan mana yang disebut kelompok sosial, mana yang bukan. Ciri-ciri itu diantaranya adalah sebuah kelompok sosial itu harus ada interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Kalau tidak ada interaksi dan komunikasi, ya tentunya itu bukan sebuah kelompok sosial namanya ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok sosial itu biasanya memiliki ciri berupa faktor pengikat. Jadi ada yang mengikat anggota-anggotanya untuk tetap bersama. Bisa jadi faktor pengikat itu adalah kasih sayang gitu ya. Bisa pengikat itu adalah kesamaan-kesamaan para anggotanya gitu. Misalnya sama hobinya, memiliki minat yang sama, nasib yang sama gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa sukarela untuk bergabung gitu. Bisa juga faktor pengikat ini adalah sebuah perjanjian gitu ya. Perjanjian yang mungkin mau tidak mau harus diterima karena memiliki kekuatan hukum. Jadi faktor pengikat tidak harus selalu sesuatu yang membuat kita nyaman. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang mungkin sifatnya membelenggu kita gitu. Tapi mau tidak mau karena kita sudah terikat, maka kita tetap bersama dalam kelompok sosial tersebut. Nah, ciri yang selanjutnya adalah sebuah kelompok sosial itu biasanya memiliki norma-norma ya, yang mengatur hubungan atau interaksi para anggotanya. Di sini kata kunci yang yang Ibu warnai merah ini adalah kata-kata kunci yang bisa kalian ingat-ingat. Kalau sebuah kelompok sosial itu tidak ada norma, maka pasti akan interaksinya itu akan kacau gitu. Norma di sini tidak harus tertulis. Kadang hanya ya kita anggap sesuatu yang kita tahu sama tahu saja gitu ya. Yang apabila dilanggar oleh anggotanya, maka bisa menimbulkan menyebabkan gitu ya anggota-anggota yang lain itu mencibir atau menggosipkan gitu, atau membuat kita itu jadi tidak diterima oleh kelompok kita tadi gitu. Ya maaf ya. Selanjutnya, sebuah kelompok sosial memiliki ciri bahwa dia itu memiliki kesatuan yang nyata. Ini bisa membedakan kita dari kelompok yang lain. Ya, Ibu kasih contoh ya, satu misalnya. Kalian masuk sebuah kelompok sosial misalnya Saman. Nah, di Saman ini kita lihat apakah ada interaksi dan komunikasi? Apakah di Saman itu ada sesuatu faktor yang mengikat mereka untuk tetap bersama? Apakah di Saman itu ada norma-norma yang mengatur interaksi anggotanya? Misalnya, oh tiap hari Kamis misalnya harus datang latihan. Oh ada harus membayar uang kas misalnya. Oh ada PJ harian misalnya ya. Sikap seorang anggota Saman terhadap pembinanya harus seperti apa misalnya, dan ini namanya norma-norma ya. Yang bila dilanggar pasti mungkin menimbulkan konsekuensi baik ringan ataupun berat. Nah, kalau kesatuan yang nyata ini membedakan ya. Saman itu berbeda dengan yang lain. Sehingga walaupun ada saman-saman yang lain di luar sana ya, kelompok sosial kita misalnya adalah saman yang ada di Mantangerang misalnya. Rato Jaro ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang membicarakan yang tidak baik tentang Saman di Man 1 Kota Tangerang ini, kalian merasa tidak puas, merasa emosi, maka itu membuktikan adanya kesatuan yang nyata yang membedakan samannya Man 1 dengan samannya sekolah lain gitu ya. Bisa dimengerti tidak di sini? Ya.
Atau misalnya kalian masuk kelompok sosial Rohis, kelompok sosial Pramuka misalnya. Itu beda ya satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan yang nyata. Selanjutnya adalah sebuah kelompok sosial itu biasanya memiliki struktur sosial. Struktur di sini maksudnya ada pembagian tugas. Ya, bisa tugas maksudnya itu pembagian peran gitu ya. Tidak harus berbentuk sebuah kepengurusan, tetapi ada peran-peran yang memang harus dijalankan. Misalnya di keluarga kita nggak ada tuh namanya kepengurusan keluarga, tetapi ada peran ayah, peran ibu, peran anak gitu ya. Ini berarti ada struktur, karena setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kelompok sosialnya. Sampai di sini, semoga bisa dipahami ya. Terlalu cepat tidak penjelasannya? Kalian bisa komen ya, yang tidak paham ditulis saja, nanti Ibu tanggapi. Seperti biasa, untuk yang bisa berpartisipasi Ibu berikan bintang. Mari selanjutnya kita melihat di HP kalian ya, kita lihat masing-masing. Kalian punya beberapa grup tentunya ya di WhatsApp. Nah, kamu bisa mengecek tuh, tapi nggak harus sekarang sih ya. Kalian cek berapa grup yang kalian ikuti, ini untuk perenungan saja ya. Kemudian alasan kamu itu apa masuk bergabung di grup tersebut. Kemudian apakah kamu merasa nyaman bergabung di sana? Mengapa bisa demikian? Nah, jawaban-jawaban ini bisa membantu kalian untuk memahami bahwa ketika kita banyak memiliki jumlah grup, ini berarti sebenarnya kalian sudah bagus dalam bersosialisasi ya. Kemudian alasan-alasan kalian bergabung dalam grup itu pastinya sangat beragam, tetapi jika itu ditarik dalam sebuah kesimpulan, itu nanti akan mempermudah kalian mengetahui faktor-faktor yang mendorong terbentuknya sebuah kelompok sosial. Adapun ketika kalian merasa nyaman berada di grup tertentu, maka ketahuilah gitu ya, bahwa ini akan sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan kepribadian kalian. Maka pastikan kalian memilih kelompok sosial yang tepat ya, yang akan membantu kepribadian kalian berkembang dengan baik. Ya, selanjutnya kalian berarti sudah tahu, kalau sudah bisa menjawab pertanyaan tadi nih, yang nomor 2 ya. Faktor pembentuk dan pendorong munculnya kelompok sosial itu adalah alasan-alasan seseorang mau bergabung dalam kelompok. Kalau kita ringkas ada 3 hal, karena adanya kepentingan yang sama, karena adanya faktor darah, keturunan dan kekerabatan yang sama, dan yang ketiga karena adanya faktor daerah dan geografi yang sama. Ini Ibu contohkan kalau misalnya nih, kalian misalnya sedang belajar, dapat beasiswa gitu di Turki. Kemudian kalian masuk sebuah ikatan mahasiswa Turki gitu ya, yang berasal dari Indonesia. Nah, itu adalah contoh kelompok sosial karena adanya faktor geografi. Kalau untuk faktor kekerabatan misalnya ada yang marganya Nasution misalnya. Nah, orang-orang yang bermarga sama ini membentuk sebuah kelompok sosial atau ikatan karena darah. Makanya nanti di Indonesia ada banyak klan atau ikatan-ikatan karena marga ini ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kepentingan yang sama. Nah, kepentingan ini yang paling banyak. Karena kepentingannya sama, maka membuat sebuah kelompok sosial. Dengan demikian, akan sangat mungkin sekali banyak kelompok sosial yang ada di sekitar kita yang memiliki beragam alasan untuk mereka menjaga eksistensinya. Nah,
keberagaman yang ada ini bisa kita lihat pada kelompok-kelompok sosial tersebut, sehingga nanti kita akan lebih pelajari ya di pertemuan berikutnya pada klasifikasi atau tipe-tipe kelompok sosial. Hanya sampai di sini dulu ya. Di sini dulu hari ini kita belajarnya. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan ya di komentar. Dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian hari ini, Ibu menyiapkan 5 soal untuk kalian kerjakan. Ya, terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Untuk semua komen yang sudah masuk, Ibu kasih bintang ya, nanti kita catat. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.